Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fuad, mahasiswa PPG Dalja batch 1 tahun 2023. Mapel SKI kelas B dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Septiana Purwaningrum MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan tugas yaitu membuat video sumber belajar. Materinya yaitu SKI pada elemen kedua yaitu Khulafaur Rasyidin tentang CP-nya. CP-nya dilihat sendiri. Dan ini tujuan pembelajarannya. Dilihat sendiri. Dan ini materinya, berbagai peristiwa penting di masa Khulafaur Rasyidin. Di Khulafaur Rasyidin itu dibagi menjadi 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Gaya kepemimpinan, jadi setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan Islam digantikan oleh penerusnya yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Adalah sahabat dekatnya Nabi, termasuk orang yang pertama masuk Islam, yang kita kenal dengan istilah sebutan As-Sabiqunal Awwalun, yang termasuk 13 jumlahnya, yang ada 13 yang ketika pertama masuk Islam waktu pertama Rasulullah dakwah itu, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dijuluki As-Siddiq karena selalu membenarkan apapun yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dijuluki Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq karena selalu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Jadi Sayyidina Umar ini terkenal dengan kehati-hatiannya, kewaspadaannya dalam melangkah atau menjalankan syariat Islam. Kemudian Utsman bin Affan ini terkenal dengan kedermawanannya, ya, khalifah yang ketiga atau Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan beliau itu menginfakkan banyak sekali hartanya untuk berbagai perang umat Islam dengan melawan orang kafir. Yang terakhir, yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau termasuk menantu Nabi dan juga sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini terkenal sebagai orang yang ahli ilmu, orang yang alim. Sampai-sampai Rasulullah sendiri bersabda, Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Jadi Kanjeng Nabi atau beliaunya Rasulullah itu bersabda kalau saya adalah gudangnya ilmu, sedangkan Ali itu adalah pintunya, begitu kira-kira. Gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini adalah memimpin dengan cara demokratis. Di demokratis, apapun keputusan yang diambil itu lewat jalan musyawarah. Kemudian karismatik, berwibawa. Kemudian adil, arif, dan bijaksana. Kemudian banyak jasa dari Khulafaur Rasyidin ini. Jasanya sangat banyak, diantaranya ya banyak itu ya banyak ya. Enggak, kalau
disebutkan satu-satu keburu habis. Pertama, Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk jasa beliau yang pertama itu adalah menyebarkan agama Islam hingga ke Syam. Ini jasa yang terlihat pada masa Abu Bakar As-Siddiq menyebarkan Islam sampai ke negeri Syam. Dan yang kedua adalah memberantas kaum murtad, memerangi nabi palsu, termasuk nabi yang terkenal nabi palsu itu adalah Musailamah al-Kadzab, yaitu seorang wanita yang mengaku sebagai nabi palsu. Kemudian yang ketiga menguasai Persia. Yang keempat mengkodifikasi atau membukukan Al-Quran. Jadi, kenapa Al-Quran dibukukan? Ya, karena supaya istilahnya itu ya kalau nanti Al-Quran itu akan hilang karena pada masa perang melawan para kaum murtad atau nabi palsu itu banyak sahabat yang hafalan Al-Qur'annya banyak itu pada meninggal, sehingga oleh Sayyidina Umar itu diusuli, ya, beliau memberikan usul kepada sahabat Abu Bakar untuk melakukan kodifikasi Al-Qur'an. Pada awalnya ya sahabat Abu Bakar ini ngotot, ini enggak dilakukan pada saat zaman Rasulullah, ini enggak benar, ini bid'ah gitu awalnya. Tapi kemudian setelah dipikir-pikir dan dipikir-pikir, maka kemudian sahabat Abu Bakar menerima usulan dari sahabat Umar tadi untuk melakukan kodifikasi Al-Quran dengan pertimbangan yaitu agar Al-Quran tidak hilang dari hafalan orang-orang yang sudah terbunuh pada saat perang itu tadi. Al-Quran takutnya jadi ikut hilang sehingga dilakukan kodifikasi gitu. Oke, berikutnya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Khalifah Umar bin Khattab ini dipilihnya juga dengan dengan musyawarah juga, walaupun ditunjuk oleh sahabat Abu Bakar langsung, cuma lewat musyawarah terlebih dahulu juga dengan beberapa sahabat. Sayyidina Abu Bakar itu bermusyawarah untuk menetapkan atau menunjuk Sayyidina Umar untuk menjadi khalifah berikutnya setelah sahabat Abu Bakar itu meninggal dunia. Kapan ditunjuknya ini? Ya ketika sahabat Abu Bakar sudah sakit keras sehingga merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup gitu, sehingga ditunjuklah Umar bin Khattab atas pertimbangan atau atas permusyawaratan dengan beberapa sahabat. Nah, kenapa toh kok Sayyidina Umar yang dijadikan penerus? Ya karena memang tidak ada satupun sahabat yang sanggup untuk menerima amanah menggantikan sahabat Abu Bakar. Nah, sahabat Abu Bakar ini wafat pada tahun 13 Hijriah. Setelah sahabat Abu Bakar wafat, kemudian kaum muslimin membaiat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah seorang pemimpin yang adil, berwibawa dan disegani. Juga satu lagi yang terkenal dari beliaunya Sayyidina Umar itu yaitu kesederhanaannya. Jadi sangat sederhana itu Sayyidina Umar. Bahkan banyak ada yang menceritakan bahwa Sayyidina Umar itu walaupun seorang khalifah itu jubahnya itu banyak tembel-tembelannya begitu. Kemudian memperluas kekuasaannya sampai ke Afrika Utara. Afrika. Kemudian ini meruntuhkan kerajaan Romawi itu. Ini sesuai dengan prediksi Nabi waktu menggali parit ya.
Waktu mau perang Khandaq itu kan para umat Islam atas usulan Salman Al-Farisi itu membuat parit di sekitar Madinah, itu membuat parit itu. Waktu itu Nabi Muhammad ikut langsung terjun untuk membuat parit, sehingga ketika Rasulullah itu mengganco batu itu kan ada percikan apinya piur gitu. Nah, itu oleh Rasulullah itu terus Rasulullah bersabda gini, wah Islam itu sampai ke Afrika, gitu, sampai ke Romawi, sampai ke Rum, sampai ke Romawi. Itu ternyata benar, dan itu nggak asal-asalan Rasulullah bersabda seperti itu nggak asal-asalan. Jadi memang ternyata benar Islam pada zaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ini sampai ke negara Romawi. Kemudian membangun kota Basrah pada tahun 16 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 636 Masehi ini. Itu Sayyidina Umar. Kemudian membangun kota Fustat sebagai ibu kota Mesir. Ini juga jasa dari Sayyidina Umar. Membangun Masjid Amr bin As, kemudian menetapkan kalender Hijriah. Ini yang istilahnya hebatnya Sayyidina Umar, kehebatannya Sayyidina Umar. Beliau itu karena dulu itu ingin beda dengan orang-orang kafir. Itu beliau menetapkan sebuah kalender yang nggak sama dengan orang-orang Kristen, jadi nggak mengambil Masehi, tidak dari matahari, tapi menggunakan Hijriah, kalender menggunakan rembulan sebagai hitungan tahunnya, dan ditetapkanlah kalender Islam yaitu kalender Hijriah. Urutannya mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Dan Khalifah Umar bin Khattab ini meninggal akibat persengkokolan yang dirancang oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Persia. Jadi Sayyidina Umar ini meninggalnya dibunuh pada waktu sholat subuh oleh seseorang yang bernama Lu'lu', Abu Lu'lu', yaitu seorang mantan budak Persia. Beliau ditusuk dengan menggunakan belati beracun pada saat subuh sehingga mengakibatkan beliau wafat. Kesimpulannya di sini, di Khulafaur Rasyidin, arti kata khalifah itu pengganti, Ar-Rasyidin artinya petunjuk, berarti kalau digabung Khulafaur Rasyidin, para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin jumlahnya ada 4 orang, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Dan masing-masing punya julukan. Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, kemudian Umar dijuluki Al-Faruq, Sayyidina Utsman dijuluki Dzun Nurain, Sayyidina Ali dijuluki karramallahu wajah. Terima kasih. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.